Sejarah lahirnya SFD di Dongen, Belanda. Kongregasi Suster-Suster Fransiskanes Dongen mulai terbentuk akibat Revolusi Prancis pada tahun 1789. Sejak pecahnya Revolusi Prancis, gereja dan hidup religius mengalami kekacauan. Kongregasi religius dibubarkan. Semua religius secara paksa diusir keluar dari biara mereka. Pada tanggal 8 November 1798, para suster peniten Rekolek diusir dari biara mereka di Leuven. Semua harta benda disita. Mereka kembali ke keluarga masing-masing. Pada tanggal 29 November 1796, suster-suster putih atau suster-suster Agustines diusir dari biara mereka. Dalam situasi keterpecahan porak-poranda, Roh Pemersatu tetap berbicara dalam lubuk hati keempat suster. Suster Constantia van der Linden, Suster Coletta Koopsman, Suster Agustin Jansen, dan Suster Francois Timmermans. Kerinduan yang besar untuk tetap hidup di dalam persekutuan religius mendorong keempat suster itu untuk bersatu. Maka Suster Francois dan Suster Agustin dari kongregasi Agustines membina hubungan baik dengan Suster Constantia dan Suster Coletta Koopsman dari peniten Rekolek. Moeder Constantia menjadi penggerak utama dalam usaha ini. Bagaimanapun juga hidup religius harus diteruskan. Bila tidak mungkin di Belgia, di Belanda saja. Moeder Constantia sudah sampai di Belanda pada tahun 1798. Sementara itu dia tinggal di pastoran Bokhoven sebagai pembantu rumah tangga. Tidak lama kemudian Nyonya Olivers dari Bruy, saudara kandung Pastor de Bruy, mengundang para suster dari pergi ke Walwijk untuk mencari rumah yang mungkin dapat dipakai sebagai tempat tinggal. Saat itu musim dingin hebat yang membuat mereka menggigil. Dalam keadaan amat miskin, mereka mendiami sebuah kamar besar terbuat dari kayu di desa Besoyen. Mereka tidak mempunyai apa-apa, tidak ada kursi, meja, tempat tidur, ataupun selimut. Mereka tidur di lantai tanpa selimut. Namun mereka membuat banyak orang kagum karena kesabaran, ketabahan, dan cara mereka menerima kemiskinan ini dengan gembira. Di tengah situasi yang sulit, Moeder Constantia mulai mengajar anak-anak dengan tenaga yang ada serta segala kebutuhan yang serba kurang. Pada tanggal 9 November 1800, Moeder Constantia dan Suster Francois pergi dari Walwijk ke Breda untuk mencari rumah yang agak besar. Pada saat itu cuaca sangat buruk, tetapi kedua suster telah merencanakan perjalanan itu, maka harus terjadi. Taupan dan badai yang mengamuk selama perjalanan tidak menjadi penghalang bagi mereka. Ketika sampai di Dongen, kereta kuda yang mereka tumpangi itu rodanya putus. Kusir tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Melalui peristiwa taupan dan badai yang mengamuk dalam perjalanan itu, mereka yakin Allah hadir dan berbicara. Kedua suster berdiri di pinggir jalan waktu hujan lebat. Beberapa orang yang ramah menunjukkan rumah pastor paroki, dan para suster menemui pastor paroki. Para suster menceritakan siapa mereka itu, dari mana tempat asalnya, dan apa maksud tujuan perjalanan mereka. Maka terjadilah peristiwa yang tak terlupakan. Pastor Antonius van Gils OFM mengucapkan kata-kata yang bersejarah ini.
Suster-suster tidak perlu pergi lebih jauh. Tempat ini sangat cocok untuk suster. Aku membutuhkan orang seperti kalian. Di sini ada kemungkinan yang sesuai dengan rencana suster. Pada saat gereja merayakan pesta 7 kedukaan Maria, Muder Konstansia dan kawan-kawannya bersama 1 orang nopis, 1 orang postulan, dan 7 orang anak asrama datang ke Dongen. Pada tanggal 26 Maret 1801, kongregasi SFD berdiri di Dongen, Belanda. Di tempat itu, yaitu di Dongen, mereka memulai hidup baru. Suster Konstansia dipilih sebagai pemimpin biara mereka. Para suster dengan rela menyediakan diri dalam pemberantasan kemiskinan dan penderitaan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka mulai menginsafi bahwa mati raga dan penyangkalan diri penuh cinta jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada tata brata yang dipilih sendiri. Hidup mereka dijiwai oleh semangat pertobatan, doa, semangat kemiskinan, dan semangat rajin dan giat. Mereka memberikan perhatian dan tenaga dalam mendidik dan membimbing kaum muda dengan membuka sekolah dan asrama Prancis yang cukup berkembang dan diminati. Dengan dijiwai semangat berapi-api, mereka melanjutkan karya pelayanan dengan membuka sekolah pendidikan untuk anak kecil, pembinaan kaum remaja di sekolah dan di luar sekolah, perawatan orang sakit lewat kunjungan dari rumah ke rumah, membuka kursus menjahit bagi perempuan, dan melakukan kegiatan pastoral lainnya. Penyelenggaraan ilahi menjadi kekuatan dalam berkarya melayani sesama di zaman mereka. Penyelenggaraan ilahi dirasakan kongregasi SFD hingga sampai saat ini di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat kongregasi SFD di Dongen, Belanda. Tanggal 26 Maret 2022, kongregasi SFD bersyukur atas berkat Tuhan pada hari ulang tahun ke-221 tahun. Selamat pesta ulang tahun 221 tahun SFD tercinta. Salam SFD. Selalu mengarah pada Sang Ilahi. Cintamu bagaikan air yang mengalir, membawa kesejukan di sekitarmu. Walau badai dan taufan menghalangi langkahmu, semangat tetap membara melangkah dengan pasti, meraih mimpi yang bersahaja, tetap setia hidup membiara. Muder Konstansia van der Linden, ibu kami yang sangat tangguh. Hidupmu miskin diusir. Para suster di Dongen menyiapkan basar untuk pembangunan
SLB di Pontianak. Sudah sangat banyak, sangat bagus. Ya, silahkan datang. Silahkan untuk datang beli di sini. untuk membeli. Hanya karena corona, peraturan pemerintah dilarang menerima tamu. Ya beginilah, mungkin belum waktunya. Kita doakan segera corona berakhir, sehingga usaha kita untuk mencari dana pembangunan SLB Pontianak dapat terwujud, dan barang-barang yang sudah dipersiapkan oleh para suster kita yang ada di Dongen dapat terjual. Sungguh barang-barang yang sudah sekian puluh tahun dan luar biasa bagus, tapi demi pembangunan SLB Pontianak mereka rela untuk melepaskannya. Sungguh luar biasa.